Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi all my students, welcome back with Miss Dewi here. Ya, setelah kemarin kita membahas tentang descriptive text, narrative text, kali ini kita akan mendalami tentang the new one, teks yang nanti akan kalian pelajari di pelajaran selanjutnya, yaitu recount text. Have you ever heard about recount text? Let's check it out. Yeah, recount text. Have you ever tell the story or no story about your experience to another? Maybe when you got a beautiful holiday, interesting holiday, you always share it with your friends. Have you ever? Ya, jika kalian pasti mengalaminya ketika kalian menceritakan suatu kegiatan atau aktivitas yang sudah kalian lakukan di masa lalu. Contohnya, cerita apa yang kalian miliki, the best story, the best experience that you have in your life that you want to share with your friends, yang mau kalian bagikan ke teman kalian. Biasanya not only happiness ya, tidak hanya cerita sedih, tapi mungkin juga tidak hanya cerita yang happy, tapi juga bisa jadi cerita-cerita yang bervariasi. Ada yang memalukan, ada yang menggembirakan, ada yang bikin kalian juga sedih. Nah, saat kalian menceritakan, when you telling about your experience to your friends or to another, ya itulah kita sedang menceritakan kejadian atau peristiwa yang kita alami di masa lalu. Nah, di dalam teks bahasa Inggris, ketika kalian menceritakan suatu peristiwa dan kegiatan yang terjadi di masa lalu, dinamakan recount text, ya. Nah, apa itu recount text? Ya, recount text adalah jenis teks yang menceritakan kembali atau merekam peristiwa atau pengalaman, experience or peristiwa, event ya, yang telah terjadi di masa lalu. What is the purpose of recount text? Apa sih tujuannya recount text itu? Ya, tujuan dari recount text adalah to give information, ya, untuk memberikan informasi tentang kronologi atau rentanan peristiwa, event-event atau kejadian-kejadian peristiwa yang kita alami di masa lalu. Dalam recount text ini, teman-teman, ada struktur atau yang kita kenal dengan generic structure. Apa saja? Ketika kamu ingin membuat cerita berkaitan dengan recount text, yang pertama adalah harus ada orientation. Ya, apa itu orientation? Orientation adalah memperkenalkan siapa, apa, kapan, dan di mana, dan mengapa kejadian itu terjadi. Di sini kalian memberikan konteks atau latar belakang untuk membantu seseorang yang mendengar atau membaca cerita memahami konten, ya, memahami peristiwa, understanding about the experience that you have. The second, yang kedua adalah ketika kamu menuliskan recount text, it should be series of events. Kalian boleh menuliskan event-event apa saja yang sudah kalian lalui atau yang dilalui dalam peristiwa tersebut. Next, reorientation. Yang terakhir adalah reorientasi atau memberikan kesimpulan atau rangkuman di kejadian peristiwa yang sudah kalian alami atau seseorang alami. Ya, mungkin mencakup reaksi, perasaan, atau pembelajaran atau pengalaman tersebut. Ya, happy ending kah, sad ending kah, memalukan kah gitu. That is the conclusion about the event or the story that you have when you tell about experience. You can tell about your experience or another experience. Ya,
Kemudian teman-teman ada unsur kebahasaan dalam recount text, yaitu menggunakan past tense ya. Karena kita sedang menceritakan kejadian atau peristiwa di masa lalu, so you have to use verb to atau kata kerja kedua. Ini digunakan di recount text. Ya, yang kedua selanjutnya dari unsur kebahasaan ini adalah menggunakan first person pronouns atau promina orang pertama. Contoh I, we, my untuk menunjukkan bahwa cerita itu berdasarkan pengalaman pribadi si penulis. Nah, yang ketiga yaitu kata penghubung yang berurutan atau sequencing words. For example, first, then, next, finally, etc. dan yang lain-lain. And then adverb of time, keterangan waktu ya, digunakan untuk memberikan informasi tentang kapan sih kejadian ini terjadi, seperti yesterday, last week, or last week, last month. Ya, you can menambahkan kata keterangan waktu yang sudah terjadi di masa lampau. Long time ago boleh. And then yang selanjutnya adalah menggunakan past continuous tense, waktu lampau berlanjut. Ini digunakan untuk memberikan latar belakang atau konteks terhadap kejadian yang sedang berlangsung pada waktu tertentu di masa lalu ya. Kemudian anak-anak juga ini menggunakan adjektif atau kata sifat, digunakan untuk memberikan deskriptif secara lebih detail, lebih lanjut pada peristiwa atau orang-orang yang terlibat dalam cerita kalian. Ya, okay. Can you give me the example about the recount text? Ya, kalian boleh sharing di minggu depan. Tapi Miss Dewi punya satu cerita lewat permainan game yang sudah Miss Dewi record bersama sister di kelas Asia. Ya, let's enjoy the game, the nice story.